منهاج لأولي الألباب يفتح للجنة أبواب قلب يعشقه ما خاب هو خير كتاب قانون الله بذا الكون يروي أفئدة وعيون في الروح يذوب وينساب هو خير كتاب منهاج لأولي الألباب يفتح للجنة أبواب قلب يعشقه ما خاب هو خير كتاب قانون الله بذا الكون يروي عيدة وعيون في روح يذوب ويمسى هو خير كتاب منهاج لأولي الألباب يفتح للجنة أبواب قلب يعشقه ما خاب هو خير كتاب قانون الله بذا الكون يروي أفئدة وعيون في الروح يذوب وينسى هو خير كتاب في هداه الأنفس ترتاه وحقا قوت الأرواح وأنيس المذنب لو تاب هو خير كتاب جازوا لمتناهي كم يلبس نبي الله بوصله قلبي المرتاب هو خير كتاب منهاج لأولي الألباب يفتح للجنة أبواب قلب يعشقه ما خاب هو خير كتاب قانون الله بذا الكون يروي أفئدة وعيون في الروح يذوب وينسى هو خير كتاب طلع البدر Malam hari ini kita memperingati haul seorang pejuang yang mendampingi Abah, mendampingi Maulana Al-Habib Lutfi, yaitu Syarifah Salma. Haul yang kedua, kita doakan juga mudah-mudahan Hubabah Salma insyaallah mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana sudah berkumpul dengan Hubabah Khadijah, Hubabah Fatimah. Amin ya rabbal alamin. Anak wanita solehah
itu sebaik-baik pemberian yang Allah berikan kepada lelaki. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Jadi para lelaki ini, para cowok-cowok ini ya, pemberian yang paling istimewa yang Allah berikan kepada panjenengan sedaya rahimakumullah adalah al-mar'atus salihah, istri yang solehah. Istri solehah itu seperti apa? Ya seperti Hubabah Khadijah, istri Nabi, Siti Khadijah. Bagaimana ketika beliau mau wafat, itu saking istimewanya beliau dari solehahnya Siti Khadijah, sampai Allah itu sudah membangunkan istana di surga sebelum Siti Khadijah wafat. Oh itu loh, mbak-mbak, ibu-ibu, solehah ini surgane wis dicepake sih, siap. Kemudian Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, aku Allah kirim salam sama Khadijah. Lah kalau Allah kirim salam, ya Jibril ya sisan kirim salam loh Gusti Allah. Tuhan aja kirim salam sama Siti Khadijah. Maka Jibril juga bilang sama Nabi, wahai Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, Allah kirim salam sama istri Anda Khadijah, dan aku juga kirim salam, tolong sampaikan salamku kepada Khadijah. Wah ini istri solehah. Siti Asyah, istrinya Firaun. Ini Firaun yang original, asli Firaun. Segalak-galak suami Anda, Bu, nggak Firaun banget kan itu ya. Mbuh kawe piro ya. Ini Siti Asyah dari sabarnya menjadi istri yang solehah, sebelum beliau wafat juga sama seperti Siti Khadijah, disiapkan istana di surga yang luar biasa sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Oh ini istri yang solehah, ini luar biasa ini. Makanya istri solehah ini bukan hanya suami yang ngeman-ngeman, Gusti Allah ngeman-ngeman istri solehah ini. Diriwayatkan suatu saat Nabi Muhammad menceraikan salah satu istrinya, namanya Hafsah, Siti Hafsah. Siti Hafsah niki putrine Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini yang menceraikan menantunya, berarti kan menantunya Sayyidina Umar. Rasulullah kan menantunya Sayyidina Umar. Tapi sing bingung maratuwane. Sayyidina Umar itu kayak orang bingung, kayak orang lenglung. Ya Allah, Rasulullah benci sama saya ini, gak seneng sama saya, putri saya diceraikan sama Rasulullah, bingung. Ente ini kan takut mertua itu ya. Tapi kalau Sayyidina Umar, mertua takut sama menantu malahan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kualiane. Bingung Sayyidina Umar ini. Salah apa saya? Putri saya Hafsah sampai diceraikan sama Nabi Muhammad. Nih lihat, Gusti Allah yang turun tangan. Kalau istri solehah ini, kalau perempuan wanita solehah ini, yang eman-eman Gusti Allah. Jibril diperintahkan oleh Allah turun, bilang sama kekasihku Muhammad, innaha kanat sawwamah qawwamah fa innaha zaujatuk fil jannah faraji'ha. Kata Allah lewat malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, rujuk Hafsah, rujuk karena dia itu ahli puasa, ahli sholat. Tuh sholat rak tahu ninggal, rajin sholat Bu, rajin poso. Karena solehah luar biasa, bab sholatnya bagus, bab puasanya bagus, dan juga dijamin sama Allah dia nanti kelak menjadi istrimu di surga. Masya Allah. Mudah-mudahan panjenengan para istri, mudah-mudahan sama suaminya di dunia sampai surga, amin. Maka diperintahkan sama Allah di eman-eman ini karena solehah ini, suruh merujuk kembali, dirujuk sama Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Luar biasa. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah punya masalah rumah tangga dengan Rasulullah SAW, sampai mendatangkan mertuanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
Abahnya Siti Aisyah kan siapa? Sayyidina Abu Bakar. Ya sama kayak Sayyidina Umar tadi. Mertuanya yang bingung ini. Dan memastikan Aisyah kamu yang salah. Gak mungkin Nabi Muhammad yang salah. Wah. Ini mertua yang istimewa ya. Bela mantune, gak belo anake, gitu ya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bilang sama Aisyah, kamu yang salah. Sampai Siti Aisyah itu nggak senyum, ya karena masih apa ya bahasa halusnya apa Beb? Nesu itu, baper apa ya, masih ngambek ya. Monggo lah bahasa halusnya apalah. Saya takut bahasanya terlalu kasar untuk istri Nabi ya, Ummahatul Mukminin. Ya ngambek begitulah ya, nggak senyum sama Nabi Muhammad SAW. Terus cemberut. Sayyidina Abu Bakar refleks, tangannya refleks. Siti Aisyah ini langsung ngerangkul, berlindung di belakang Nabi Muhammad. Padahal lagi ada masalah ini. Lebih percaya ke suaminya daripada ke ayah kandungnya sendiri. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Istri soleha ini. Makanya Nabi Muhammad ketika awal menerima wahyu itu kan Nabi Muhammad kan gemeter, greges ya kan, gemeter Nabi Muhammad SAW pertama menerima wahyu. Nabi Muhammad yang pertama kali didatangi siapa? Istrinya Siti Khadijah, di pangkuannya Siti Khadijah. Sampai Rasulullah wafat di pangkuannya siapa? Istrinya, sinten? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Itu istri solehah itu. Sampai Nabi Muhammad bersabda begini, hubbiba ilayya min dunyakum thalath. Dibuat saya ini seneng sama dunia kalian cuman 3 tok tril, nggak ada lagi lebih, nggak lebih. Saya ini seneng dari dunia kalian ini. Saya kerasan di bumi ini, di dunia ini gara-gara 3 hal ini, kata Nabi. Pertama, an-nisa, istri yang solehah. Masya Allah, yang bikin Nabi itu nyaman di dunia istri solehah. Yang kedua, at-tib, minyak wangi. Makanya ya bakul-bakul minyak wangi merapat ya. Pakai minyak wangi yang wangi jadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi aja keringetnya wangi, bau mulutnya asli wangi, tapi tetap Nabi Muhammad menggunakan minyak wangi yang banyak. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apalagi awake dhewe ya, yang keringetnya enggak wangi, bau mulutnya enggak wangi, ya apalagi kita yang lebih pantas untuk pakai minyak wangi. Kita Aisyah tuh cerita Nabi Muhammad tuh kalau pakai minyak wangi sampai basah. Orang yang salaman sama Nabi tuh kayak diolesi minyak wangi, saking basah tangan Nabi Muhammad tuh basah, bukan basah keringet tuh ya, basah minyak wangi. Saking banyaknya Nabi Muhammad kalau pakai minyak wangi, basah, kelihatan basah. Kita pakai minyak wangi kan di man-eman ya, sidik-sidik ya, man-eman gitu ya. Padahal dikatakan la israfa fit thib, tidak ada kata pemborosan dalam beli minyak wangi. Tuku minyak wangi sing larang ora boros ya. Tapi ini bakulnya di belakang ada. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Minyak wangi itu yang bikin Nabi Muhammad kerasan di dunia ini. Minyak wangi nomor 2. Yang ketiga, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan yang mengheningkan mataku, membuat aku sangat gembira. Lebih dari 2 tadi itu apa? Salat. Makanya salat itu gawe seneng, seperti doanya Habib Ali itu loh. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah, jadikan perbuatan taatku kepadamu itu bukan karena terpaksa, tapi karena apa? Farahi wa sururi, sebuah kesenangan, kegembiraan. Jadi berangkat majelis karena gembira. Kayak ibu-ibu tadi Habib Bidin cerita, ibu-ibu itu sampai berangkat istiqomah di sini di mana-mana itu, ya Beb ya. Luar biasa. Kenapa? Karena seneng, gembira. Datang ke majelis itu karena seneng. Orang ke masjid karena seneng, dia akan rajin ke masjid. Tapi ini al-kaset wal males ya wis. Kalau ibadahnya karena terpaksa ya sudah, dia nggak akan semangat untuk ibadah tadi itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu istri yang solehah itu betul-betul luar biasa diperhatikan.
oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di salah satu riwayat ya, diriwayatkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah menjelaskan sifat yang sifat terpuji bagi wanita, tapi itu tercela buat laki-laki. Syarru khisalir rijal khairu khisalil mar'ah. Ada berapa? 3 kata Sayyidina Ali, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. 1, al-bukhlu, al-irit. Apa? Al-irit. Nek wong lanang, Bu, suami itu irit sama jenengan, itu suami yang buruk. Tapi ketika jenengan dititipi uang sama suami, kalau Anda irit, dicukup-cukup ke, itu istri yang solehah. Tapi suami yang ada kelebihan rezeki, kok ngeman-ngeman, ngirit sama istrinya. Wah, ini kata Sayyidina Ali, suami yang buruk ini. Gak apik iku Kim. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. 1 apa? Irit. Ya cuman tanda akhir zaman sih ya. Orang kayak kue. Tanda akhir zaman, hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi bersabda begini, la taqumus sa'ah, gak akan terjadi kiamat hatta tadhharal fitan. Pertama, kata Nabi, akan terjadi banyak fitnah. Jangan kertas lah, fitnahnya macam-macamnya sekarang ini luar biasa. Yang kedua, wa yukthiral kadhib, banyak orang dusta, ngapusi, goroh, ngomong OTW tapi durung mangkat. Nah, itu termasuk ngapusi online ya. Ngapusi online. Banyak kebohongan terjadi. Ngapusi kabeh. Ya. Yang ketiga, wa tataqarabal aswaq, akan sangat berdekatan pasar. Sidik-sidik Shopee, sidik-sidik Tokped. Itu dari HP itu didekatkan pasarnya itu. Dulu kan orang beli harus belanja ke mall, supermarket, pasar. Sekarang di dalam kamar istri bisa apa? Belanja ya. Paket ya. paket ya. Jaude ya. Iku sing mumet istri apa suami? Jawab Bu. Suami ya. Halo, Allahumma sholli ala Muhammad. Loh dadi Shopee Tokped itu tanda sing jelas Bu, tanda apa? Kiamat, tanda apa? Kiamat, karena didekatkan pasar kepada kita. Didekatkan pasar kepada kita itu. Jadi blonjo terus. Wis ra ono faedahe sing diblonjoke apa ora paham gitu. Itu nomor berapa, Kim? 3 ya. Nomor 4 kata Nabi, wa yataqarabaz zaman, waktu akan terasa cepat. Duh, gak kerasa wis kliwonan gitu ya. Gak kerasa baru kemarin Mama Salma misalnya, loh gak kerasa sudah hal yang kedua. Ini termasuk tanda apa? Kiamat. Tanda kiamat. Jadi tadi termasuk sifat yang mulia bagi istri apa? Al-irit. Apa? Irit. Ya, irit. Yang kedua, apa Kim? Yang kedua ya. Yang kedua, kok 4 toh? Ini sifat apa terpujinya istri kalau di dalam laki-laki apa? Buruk ya. Yang kedua wazahwu. Zahwu itu jual mahal. Wah, itu kalau cewek bagus. Jual mahal. Jangan jual murah, apalagi naudzubillah murahan. Tuh, dengarkan itu. Cewek-cewek ya. Ya, Beb, ya. Jual mahal. Ya. Itu bagus, itu sifat baik untuk perempuan itu. Lagi ditelepon sama orang lain, kamu istrinya orang.
Ditelepon sama orang lain, telepon. Jangan di liuk-liukkan suaranya. Loh itu bukan mahram kamu. Kamu itu istrinya orang kan gitu kan. Jangan diliuk-liukkan. Akhirnya apa? Menimbulkan syahwat. Nah, enggak jual mahal. Apa? Ya. Itu ya. Perlu apa? Ya. Misale. Misal gelut ya. Gelut. Jak gelut nih gue ya. Itu yang nomor 2, jual mahal. Jual mahal, perempuan itu nilainya pada harga dirinya kan begitu kan? Harga dirinya. Yang ketiga al-jubnu. Penakut atau malu gitu. Perempuan nih kewanen bahaya. Kan itu kan? Gak bahaya tak? Bahaya. Kalau terlalu berani perempuan bahaya. Kok belum istrinya orang, kadang jadi istrinya orang, sudah jadi istrinya orang masih berani tadi itu. Nah ini bahaya ini. Tapi kalau laki-laki harus berani, makanya di KRL yang depan dan belakang harus berkorban. Oh iya, nggak boleh penakut. Kalau kecoa wedi, ini kan? Masa yang bunuh kecoa istrinya kan gitu kan? Harus siap gas juga ya, gas ya. Siap-siap ya. Ya game ya. Ya. Itu siap. Kalau laki-laki harus berani, kalau perempuan tadi itu malu. Pemalu. Ya, feminim begitu ya. Feminim ya. Itu definisi dari Habibidin. Feminim. Jadi wanita tuh yang feminim. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu penting itu. Makanya selalu kita doa, ya Allah kita ini pengen pasangan kita, keturunan kita, pengen semuanya ini baik. Yang suami juga menjadi imam yang baik. Selalu tiap 5 waktu doa Isya tuh sujud terakhir tuh doa-doa ini yang di Quran ini. Rabbana hablana min azwajina, istri kami ya Allah, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami ya Allah. Antum aja nanti yang ngomong Beb ya. Dan keturunan Habib Sote ketawa. Masya Allah. Qurrata a'yun, menjadi penghening mata. Penghening mata itu apa? Begitu kita melihat istri kita, kata Nabi, dilihat itu langsung seneng, kita senyum. Bukan begitu ketemu terus berantem, jawab-jawaban ya. Adu, duelmu mulut. Nah, tapi bagaimana qurrata ayun? Qurrata ayun itu kan penghening mata. Didelok ki nyenengke. Guyuan, gak al merengut wal besengut. Nyenengke gitu ya. Taat sama suaminya. Nah, ini azwajina yang qurrata ayun ini. Kalau dzurriyyatina yang qurrata ayun, Masya Allah, anaknya tuh nurut, ngaji, pergaulannya baik gitu ya. Itu qurrata ayun, itu harapan kita. Dan kalau kita sudah meninggal, anak kita mendoakan kita. Oh, itu qurrata ayun itu. Nah, cuman qurrata ayun itu harus dari para suami juga. Makanya akhirnya apa? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Loh, kamu bisa jadi imam enggak? Ngaca, introspeksi diri, muhasabah. Ketika kamu bisa jadi imam, maka istri kamu akan menjadi almar'atus sholihah. Makanya makna Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kepada kami di dalam dunia ini hasanah. Apa hasanah? Ya istri solehah. Wa fil akhirati, kalau di akhirat hasanahnya apa? Al jannah, surga. Jadi surga dunia istri solehah, surga yang di sana ya surga sing temenanan gitu ya. Yang memberikan nasihat yang walaupun sedikit tapi luar biasa buat oleh-oleh kita pulang dari majelis ini, bukan hanya untuk kaum perempuan tapi kaum lelaki semua. Jadi diperlukan kerjasama yang baik antara suami dan istri, dibutuhkan kerjasama yang baik. Suaminya siap menjadi pemimpin yang beriman kepada Allah, dan istri siap dipimpin untuk menjadi makmum yang baik, yang setia kepada imamnya. Allahumma
Sehingga kalau sudah dua-duanya kerjasamanya baik, nanti insya Allah hasilnya yaitu keturunannya, duriyahnya juga menjadi duriyah yang saleh dan saleh. Allahumma, saya yakin itu menjadi impian kita semua, menjadi impian semua manusia ini berumah tangga, menikah, tujuannya tidak ada lain kecuali mengharapkan fid dunya hasanah dan di akhirat juga mendapatkan hasanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma